Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK gugus 1-3, gugus 2-3 dan gugus 1 tahun 2026 dimulai. Untuk memberkahi acara kita, mari sama-sama kita buka dengan ulumul Quran surah Al-Fatihah. Kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Aceh. Pada peserta dimohon berdiri.
Bapak Suhardi SPDI MPD. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah masih memberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan kita untuk dapat berhadir pada hari ini dalam rangka untuk kegiatan khusus. Selawat beriman salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana oleh Nabi Muhammad telah membawa kita dari alam dunia ke alam Islamiyah yang kita rasakan kali ini. Kata-kata penghormatan kami yang akan menghormati Ibu Korban wilayah 3 Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Bapak pengawas wilayah 3 yang telah berhadir, Ibu narasumber, Bapak narasumber yang telah berhadir pada acara pembukaan ini, serta panitia ataupun kepala sekolah yang telah berhadir dalam rangka pembukaan kegiatan ini. Jadi di sini kegiatan ini adalah kegiatan rutin kita tiap tahun, yaitu namanya kegiatan khusus. Tapi di sini kita rubah menjadi kegiatan Jumtek karena kegiatannya cuma beberapa hari, yaitu 4 hari. Tapi kalau yang namanya kegiatan khusus itu dia berlangsung 1 tahun penuh. Apakah diambil hari Sabtu, berminggu ataupun berbulan, namun kegiatannya berkesinambungan dari awal tahun sampai akhir tahun. Itu namanya kegiatan khusus. Kalau ini karena kita cuma 4 hari, ya disebut dengan Jumtek. Walaupun pelaksanaannya 4 hari, kami dari panitia mengharapkan kegiatan ini diikuti dengan benar-benar ataupun fokus pada kegiatan ini. Jangan ikutnya asal-asalan. Seperti misalnya hari ini saya mau tanyakan, Bapak ini itu semua, ibu-ibu ada nggak yang nggak bawa laptop hari ini? Ada yang nggak bawa laptop? Ada. Rame yang nggak bawa laptop. Ini sebenarnya persyaratan kegiatan kemarin kita sudah kasih tahu semua. Untuk kegiatan ini harap membawa laptop. Nanti kalau narasumber menjelaskan Ibu Sandi hari ini coding, ini pasti berkaitan dengan laptop. Jadi kalau misalnya kita tidak bawa laptop, nanti bagaimana waktu dijelaskan Ibu, oh ini diklan Ibu, ini tekan ini tekan ini tekan ini. Jadi kita tekan apa? Tekan pulpen. Jadi sebenarnya Bapak Ibu atau Ibu harus berapa kali diingatkan di dalam grup. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk guru-gurunya membawa laptop. Jadi nanti kalau misalnya pagi belum ada laptop, saya harap siangnya itu sudah ada laptop. Ataupun bisa diantar sama kawan-kawannya. Ada kawannya misalnya tolong ada laptop ke SD Barat supaya mudah mengikuti kegiatan. Pasti ada alasannya lagi. Kami Pak belum bisa laptop. Itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita malu untuk menyampaikan kalau kita belum bisa laptop. Karena kenapa? Beberapa tahun belakang kita di kegiatan khusus pernah menyelenggarakan kegiatan ini, ada juga dengan materi pengoperasian laptop, baik itu Word, Excel dan sebagainya. Itu pernah dulu Pak Rizky yang menyampaikan materi, termasuk buat surat dulu. Jadi kalau kita cuma hari ini masih juga belum bisa laptop, jadi kapan kita berkembang? Kita asik di zona nyaman. Salah satunya dengan seperti hari ini, kita kan hari ini mau membagikan rapor anak-anak. Pasti kalau kita belum bisa laptop, rapornya kita suruh sama agen. Bukan maksudnya
nggak boleh keluar uang, bukan itu sebenarnya. Tapi kita tahu kalau kita kerjakan sendiri, kita tahu gimana prosesnya dalam membuat membuat rapor dalam aplikasi. Kalau kita sudah manja dengan memberikan uang terus, nanti daftar nilainya aja kita nggak tahu dari mana nilainya. Pas, misalnya datang orang tua siswa, ini nanya, ini mana nilai anak saya kok turun nih? Ini dari mana turunnya? Bagaimana prosesnya sehingga turun? Karena kita tidak tahu IT, jadi kita diam aja. Akhirnya kita yang malu dengan orang tua siswa. Karena zaman sekarang ini zaman IT, serba IT, kita ikut-ikutan pasti IT di depan. Apa saja yang kita isi sekarang banyak melalui link, baik link Google Form maupun link-link lainnya. Makanya saya berharap untuk lebih fokus kegiatan ini. Kalau yang belum bawa laptop, mudah-mudahan disuruh sama teman ataupun sama anak ataupun sama siapa saja, supaya nanti kegiatan pelatihan ini dapat kita laksanakan dengan maksimal. Kalau tidak, rugi saja kita buat kegiatan ini. Ya rugi siapa? Apakah kami penitia? Bukan. Ya ruginya adalah sekolah. Karena kenapa? Sekolah membiayai kegiatan ini. Yang begitu semoga banyak pelajaran kalau anak ikuti secara serius, maka kan rugi sekolah kita masing-masing. Jadi yang ikuti serius berarti sekolahnya bagus. Makanya kami harap untuk kegiatan ini ikutilah kegiatan dengan serius, fokus, jangan main-main. Ya main-main ada waktunya nanti, apakah dikasih briefing sama narasumber, itu ada. Ini kegiatan ini ada dua materi. Yang pertama coding, pelajaran coding, dan yang kedua adalah metodikasi yang baru ini. Jadi metodikasi ini juga perlu Bapak Ibu lebih fokus untuk mengikutinya, karena dengan metodikasi pembelajaran matematika itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon pada peserta untuk mengikutinya secara serius. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berhadir pada hari ini. Semoga selama 4 hari ini kita aktif dan serius melaksanakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan resmi yang akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat yang diwakili oleh Bapak Lamuddin SPD. Pada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan hingga dapat hadir di kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Kemudian tidak lupa juga selawat beriring salam sama-sama kita sajukan ke pangkat alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat perjuangan beliau yang telah berhasil membawa kita dari alam jahiliyah pada alam yang penuh dengan akhlakul karimah bagaimana yang kita jalani pada saat ini. Yang kami hormati Bukto Wir yang hadir bersama kita pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak 3S bersama 3 rukun, kemudian yang kami hormati ketua gugus, ketiga gugus, dan juga yang kami hormati dan memuliakan narasumber dan juga Bapak narasumber yang telah hadir bersama kita.
Kemudian yang kami saya dan kami banggakan ibu-ibu para peserta kegiatan dan pembelajaran coding dan metode gasing pada hari ini. Ini kegiatannya ibu-ibu semua kan ada yang agak mono. Baik, mungkin kami mewakili Kornel pada kesempatan ini barangkali ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa di gugus 1, 2, dan 3 kegiatan yang serupa yang dilaksanakan pada hari ini sudah berlangsung di sekitar 5 tahun. Waktu kami masih KDKS dulu juga sudah kita laksanakan mulai dari beberapa agenda. Kemudian yang barangkali menjadi catatan kita pada hari ini, di awal-awal dulu kegiatannya itu mengenai dengan IT. Tapi saya lihat pemantauan kami dulu waktu kami juga masih kedua KDKS, itu ada yang tidak serius, ada yang setelah hari pertama kedatangan absen kemudian dilanjutkan di tempat kerja. Jadi ada tuyul. Padahal itu semua kegiatan yang serupa dilaksanakan pada hari ini itu adalah hasil analisa kami dulu. Kami apa saja yang dibutuhkan oleh guru dalam menghadapi tantangan atau proses pembelajaran di kelas. Waktu itu ada yang umumnya umumnya kita tidak melihat IT. Jadi pembenahannya dulu sampai 2 tahun, kalau salah itu 2 tahun dibenah IT-nya. Tapi hari ini kelihatannya masih juga ada yang fasilitasnya kurang atau memang mentalnya nggak siap, jadi tidak ada yang bawa. Hampir sebagian besar mungkin yang tidak bawa laptop. Kalau di saat ini atau pada zaman yang kita hadapi ini, itu laptop itu bukan suatu hal yang luar biasa, memang sudah hal yang biasa itu. Paling biasa semua kita harus memiliki dan bisa mengoperasikan IT tersebut. Kalau secara manual atau tidak, kita misalnya menulis itu sudah nggak sanggup lagi itu, karena banyak kali proses, semua itu di dalam butuh waktu yang cepat atau ekstra cepatnya. Jadi kita membutuhkan laptop. Jadi menyowo-nyowo mencoba laptop yang kalau kita ini, nanti kita kerjanya nanti hanya barangkali hanya menonton dan mendengar. Padahal yang maunya yang semaksimal kita punya alat kerja. Punya ibarat tanya raja undang, anak dapat itu, anak dapat untuk dia pun buat kerja, ya dah semua. Jadi laptopnya memang ada kerja. Kan ibu menunjuk kamu tahu yang kata banyak ibu, yang mungkin tetap berjalan. Kemudian itu jumlah pesertanya ketika gugus 17 sekolah, 12 sekolah berarti ada 34 peserta. Jadi yang pada hari ini kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini mungkin di tempat lain kami rasa itu belum pernah dibuat seperti ini, yang di inisiatif gugus atau sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3 gugus ini. Kenapa? Karena biasanya itu kegiatan yang serupa seperti ini tumbuhnya dari dirinya. Tapi kalau dalam beberapa tahun terakhir ini memang kami juga kurang tahu itu langkah pelaksanaan hal-hal yang kegiatan seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami mohon mengharapkan ibu-ibu bersabarlah selama 4 hari, kemudian mengikutilah dengan serius. Mudah-mudahan apa yang ibu
dapat nanti di sini bisa diterapkan atau diimplementasikan di sekolah, baik kepada teman sejawat maupun nanti pelaksanaannya di depan kelas. Kemudian juga perlu kami sampaikan, kegiatan ini adalah kegiatan seharusnya kegiatan gugus itu yang kedepannya bagi ya, kedepannya yang jadi nanti menjadi ketua penelitiannya ya, ketua gugus ya. Dulu secara bergilir Pak Almi cuma membantu saja, nanti memantau saja, jangan nanti seolah-olah ini kegiatan ini ada PKS ya, itu kegiatan gugus yang dibuat di TEK, yang dominannya nanti ketua gugus atau Pak Almi itu yang mengide pembacaan mungkin ya, bacaan mandiri pada Pak aja cuma karena Pak Almi atau ada kita keluarga 3S, maka mereka atau bapak yang itu ketua gugus tahun. Jadi ke depan harapannya kasihlah kesempatan pada bapak ibu ketua gugus untuk langsung menjadi ketua penelitiannya siapa saja yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu terus berlanjut untuk membantu guru kita dalam menghadapi atau menjadi solusi problema atau permasalahan yang terjadi di sekolah masing-masing. Kemudian barangkali ini ada yang perlu kami sampaikan, mohon maaf atas segala sebelum kami tutup. Maka pada hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Juni tahun 2026, kegiatan pembelajaran coding dan metode casing gugus 1, gugus 2 dan gugus 1, 2 sama 3 dan gugus 1 gugur dengan ini dinyatakan resmi dibuka. Akhirul kalam, kami mohon maaf sekali lagi atas tutur kata barangkali yang kurang dikomannya atau kurang tepatnya. Kami selaku manusia biasa, kami mohon maaf dan ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Desi Syuhada SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukur wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liwafi ni'amahu wa barakatuhu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama pada seluruhnya di dalam ini. Demikian acara kita pada hari ini. Saya selaku MC Rini Andriani memohon maaf bila ada salah di dalam penyampaian gelar ataupun sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, acara kita hari ini materinya adalah tentang coding yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Nanti pasti ibu-ibu semua penasaran siapa pematerinya. Kami dari panitia memang sengaja mengundang pemateri dari luar supaya kita semua semangat beruung punya tapi. Jadi hari ini kita coding, besok kita libur, kemudian dilanjutkan di hari Rabu, Kamis dan Jumat. Itu hari Rabu, Kamis dan Jumat. Materinya adalah gasing. Pematerinya adalah pemateri kita di sini. Orangnya asik, menyenangkan, yang beridian. Baik, kepada Ibu Santi sebagai pemateri, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sesuai dengan pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Insya Allah kalau kenal, ilmunya akan lengket di kepala Bapak Ibu. Dan tentunya bisa kita terapkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kalau coding itu adalah jam wajib ya Bapak Ibu ya, dari kelas 4, dari kelas 5 dan 6 untuk tahun ini. Kita tidak tahu tahun depan apakah sudah mulai dari kelas 4. Karena semakin hari saya melihat digitalisasi pendidikan itu semakin meroket. Jadi saya sendiri di SD Negeri Desa belum mengajarkan coding kepada anak-anak. Kita tidak tahu apakah coding itu akan harus ada di rapor nantinya. Jadi kami panitia berinisiatif membuat coding supaya di tahun pelajaran 2026-2027
coding itu sudah kita ajarkan kepada anak didik kita. Jangan sampai nanti keluar rapor nilainya adalah nilai rekayasa. Alangkah sayangnya, apalagi nanti kalau keluar di ijazah. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Ibu pemateri. Ibu-ibu, sebelum saya memulai, karena baru dibagi snack, silahkan dinikmati dulu snacknya. Dan tadi saya ada edarkan absen saya, yang di situ ada barcode grup WhatsApp. Silahkan di scan untuk masuk grup, karena nanti ada materi yang akan di share di grup. Tadi sudah saya cek baru 3 orang yang bergabung ke grup. Caranya ibu-ibu, mungkin sebagian ada tahu, sebagian belum. Buka dulu WhatsApp-nya, kamera di atas, buka kameranya, kemudian ditujukan di barcode-nya. Oh ya, atau saya kasih nampak aja di ini ya, karena absennya udah di depan. Silakan dinikmati dulu snacknya, karena memang sudah waktunya snack. Silakan dinikmati dulu snacknya ibu-ibu ya, sebelum kita mulai. Yang nggak kebagian absennya mungkin masih beredar, coba di scan aja barcode di depan. Yang sudah bergabung silakan ajak kawannya untuk bergabung ya, mungkin ada yang belum bisa bergabung. Jumlah peserta hari ini berapa? Jumlah peserta enggak, kira-kira ada 20 lebih ya. Sudah bergabung semua? Ada yang belum bergabung? Yang sudah selesai bergabung mohon dibantu rekannya yang belum bergabung ya.
sudah bergabung semua. Waktu 1 menit lagi ibu-ibu yang menikmati snacknya, karena kita mau lanjut belajar. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 10.30. Apa sudah bisa kita mulai, Ibu? Udah ya. Berarti kalau udah bisa dimulai, silakan disimpan snacknya dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena kita tadi kan udah telat mulainya, yang harusnya di undangan jam 8, tapi udah telat hampir 3 jam gitu ya. Kira-kira jam berapa kita sepakati selesainya? 12:30 atau jam 1? Sekarang udah 10:30. Ini untuk sesi pertama kita fokus ke coding, nanti sesi kedua kita fokus ke AI ataupun KA ya, kecerdasan artifisial. Atau nanti yang nggak habis di coding kita sambung di habis siang. Jam berapa? Cepat, ya maksudnya nanti kita berhenti di jam 12:30 ya, atau jam 1 ya, sampai materi terpenuhi ya. Baik, udah bisa saya mulai ya. Sudah bergabung grup semuanya? Sudah. Karena kenapa harus bergabung di grup? Karena nanti akan ada materi yang disampaikan di sana dan juga ada hasil karya dari ibu-ibu dikumpulkan di grup tersebut. Ya, karena saya sudah beberapa kali mengisi materi itu, insya Allah guru-gurunya menghasilkan karya semua. Jadi ibu-ibu hari ini datang ke sini tidak membawa pulang tangan kosong, tetapi juga menghasilkan karya. Silakan yang bawa laptop dibuka laptopnya dulu. Tadi sepertinya panitia sudah menyediakan kit notebooknya juga ditaruh ya di atas meja. Mungkin nanti kita perlu, walaupun nggak sering, tapi pasti diperlukan. Yang ada laptop silakan nyalakan laptop, konekkan dengan internet. Karena nanti pas kita mau belajar jangan sedang konek internet dulu gitu ya. Sudah ready semuanya ibu-ibu? Nah, yang bawa silakan di atas. Saya tunggu siap menit. Sekarang 10.35 kita mulai. Silakan keluarkan laptopnya, dinyalakan, dikoneksi dengan internet masing-masing.
Sudah ready semuanya Ibu? Masih ada waktu 1 menit untuk mempersiapkan peralatan pelajarnya, baik laptop maupun buku tulis. Yang mungkin satu meja ada yang nggak ada, boleh berbagi. Ibu di depannya berbagi. Yang nggak ada sepertinya harus bergabung dengan teman yang ada bawa laptop, sehingga tidak duduk kosong ya. Tetap melihat kawan yang bekerja dengan laptop nantinya. Silakan ibu-ibu yang tidak membawa laptop bergabung dengan temannya yang membawa laptop. Yang bawa laptop silakan berbagi tampilannya. Nanti yang penting yang punya laptop saja gitu ya. Jadi kawan yang di belakang juga bisa melihat bagaimana proses pembelajaran. Baik, sudah bisa kita mulai ya. Jam sudah menunjukkan jam 10.35. Sudah ready semua ibu-ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita sampaikan, ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Walaupun pagi tadi sempat hujan, tapi alhamdulillah ibu-ibu sudah berhadir dengan selamat, dengan sehat di ruang yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita serukan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kata penghormatan saya kepada mungkin sudah di luar tadi ya, Bapak Ketua MKKS K3S SD K3S kalau SMP K3S Bubus sama 3 dan Bubun ya, bergabung ya hari ini 2 kecamatan. Yang saya hormati ibu-ibu kepala sekolah yang telah berhadir pada hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan panitia penyelenggara kegiatan kita pada hari ini, yang saya hormati kebetulan di sini pesertanya ibu-ibu semua, nggak ada bapak-bapaknya ya, karena memang mayoritas kalau di SD kami ibu-ibu ya. Nah, yang saya banggakan, yang saya hormati ibu-ibu guru hebat yang sudah berhadir pada hari ini. Saya melihat antusias dari ibu-ibu semua yang telah berhadir pada hari ini untuk belajar ya. Ini suatu terobosan juga bagi kecamatan untuk mengadakan pelatihan. Kalau boleh saya tahu pelatihan ini dipungut biaya atau gratis? Oh, dipungut biaya dari sekolah masing-masing. Jadi satu sekolah diutus 1 guru, 2 guru. Nah, itu kesempatan besar. Jarang-jarang ada pelatihan yang mau ikut sertakan 2 gurunya. Biasanya 1 saja ya. Minim budget seperti itu. Tapi ini difasilitasi oleh sekolah ibu-ibu semua untuk berhadir pada hari ini. Seperti kata Ketua MKKS tadi, K3S tadi, dan juga Bapak ya, Pak Ulil yang menyampaikan bahwa jangan disia-siakan kesempatan untuk belajar. Ya, keseriusan sangat ditutup dalam kegiatan ini. Mungkin beberapa hari ibu-ibu di sini akan beberapa hari mengikuti pelatihannya, tapi sama saya, khusus dengan saya cuma di hari ini saja. Baik, seperti kata moderator tadi, tak kenal maka tak sayang, maka kita ta'aruf ya. Tahu ta'aruf kan? Apa itu ta'aruf? Perkenalan. Oke, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya izin berdiri ya. Rasanya nggak berkuasa kalau cuma diri aja. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada ibu-ibu semuanya. Nama saya Santi Alma dari SPDGS
KBR, kerap disapa Bu Santi ataupun Bu Santi, tapi biasa dipanggil Bu Santi saja ya. Kemudian saya bertugas di SMP Negeri Kepulauan Barat sebagai guru bahasa Inggris. Untuk alamat saya tinggalnya di Alwi Tampak KW 16. Jadi tadi sepertinya dari sana, makanya agak telat juga sampai di sini. Saya mohon maaf ya kepada ibu-ibu semua yang sudah menunggu dan agak lama sedikit memang hujannya tadi. Saya asli Melabuh, kelahiran Melabuh, putra daerah. Kemudian beberapa prestasi mungkin yang pernah saya raih, yang terbaru itu saya pernah menjadi ibu yang Aceh Barat di tahun 2025 tingkat jenjang SMP. Kemudian pernah mendapatkan anugerah inovasi daerah juara 3 kebetulan saat itu. Kemudian pernah menjadi pelopor masuk ke 5 pelopor terbaik, pelopor komunitas belajar terbaik se-Aceh juga di tahun 2025 pada saat mengikuti kegiatan apresiasi GTK Hebat yang diadakan oleh Mendikasmen. Kemudian juga pernah mengikuti Gemini Academy dan masuk ke dalam 25 besar peserta terbaik se-Indonesia. Saya yakin ibu-ibu di sini juga bisa berkembang seperti itu, karena dulunya saya juga merasa nggak yakin, tapi ketika kita coba pasti bisa. Dan sudah mengantongi beberapa sertifikasi seperti Gemini Certified Educator, Google Certified Educator, Microsoft Certified Educator, dan juga Elsevier Edu Certified Educator. Jadi kenapa kita butuh sertifikasi itu? Karena sertifikasi itu seperti pengakuan ya. Ketika kita mengajarkan GER ini kepada orang lain, setidaknya kita sudah tersertifikasi nih. Saya sah mengajar GER ini karena saya sudah bersertifikasi. Dan insya Allah ibu-ibu bisa juga mengikutinya. Saya harap ibu-ibu nggak ada yang keluar dari grup ya. Karena tahun lalu ketika saya mengikuti Gemini Academy, alhamdulillah Aceh Barat hampir 100 guru yang saya ikutkan sertifikasi. Alhamdulillah mereka sudah mengantonginya. Dan mungkin ada dari yang PAI di sini, karena PAI sudah pernah ikut ibu ya. Jadi PAI kemarin itu pernah bergabung khusus guru PAI SD, sudah sertifikasi ibu sudah dapat ya, sudah dapat alhamdulillah. Jadi seperti ibu siapa namanya Bu? Ibu Badriah. Ya, Ibu Badriah itu kalau dia sebarkan ke teman lain sudah sah saja ya, karena dia memang sudah tersertifikasi. Baik, begitu saja perkenalan dari saya. Saya lupa pula nih mencantumkan sosial media di sini ya, tapi mungkin bisa dilihat di sini di dekat saya lampirkan. Kalau mau berkunjung ke sosial media saya boleh di Instagram _gurusakti. Mungkin nanti di sana kita saling berbagi praktik baik, boleh di follow saja, atau di TikTok atau di YouTube. Saya lupa lampirkan tadi, bisa dilihat nanti di sini ya. Baik, sekilas dari saya. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi ajar? Insyaallah enggak ya? Udah ready untuk belajar ibu-ibu ya? Sudah, alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja ya materi hari ini. Kebetulan saya diundang pada hari ini untuk mengisi materi mengenai coding, dan saya rasa nggak cukup dengan coding, karena coding itu sudah sepaket dengan KA ya, atau kecerdasan artifisial. Jadi KKA kalau dari kementerian itu diamanahkan KKA, coding, dan kecerdasan artifisial. Gak lengkap rasanya belajar coding tanpa KA atau lebih kenal AI seperti ya. Jadi kita bagi sesi, pagi kita fokus coding, siang nanti kita fokus ke KA. Sudah siap belajar ibu-ibu? Sudah. Mungkin menurut ibu-ibu ini agak berat sedikit, tapi insya Allah saya yakin ibu-ibu pasti bisa ya. Insya Allah hari ini masing-masing ibu-ibu bisa menghasilkan satu website, materi ajak pembelajaran, media pembelajaran interaktif, banyak lagi nanti ya. Kita mulai saja. Kita mulai dulu yang paling sederhana. Oke. Pertanyaan yang paling dasar ketika kita memulai belajar sesuatu itu, karena saya bawa yang coding, jadi saya ingin bertanya
tanya sama ibu-ibu ini, apa sih itu coding? Yang terlintas saja di kepala ibu-ibu. Coding apa saja? Apa sih itu coding? Silakan yang mau menyampaikan boleh tunjuk tangan. Nggak apa-apa yang terlintas di benak ibu-ibu, apa itu coding? Coding itu kata dasarnya apa sih? Kode, ya benar. Coding itu kode. Yang lain lagi, yang sama atau familiar dengan kode apa lagi? Coding itu kode. Apa lagi? Hah? Siapa? Kunci. Boleh kunci. Apa lagi yang terlintas di benak ibu-ibu ketika mendengar coding atau kode tadi? Boleh juga. Nah, ketika dibilang kode itu apa? Apa yang terlintas? Ayo ibu-ibu, gimana Bu Badria? Perintah, boleh masuk. Terus apa lagi? Kode, coding, perintah, logika, ya logika. Instruksi, apa lagi? Penulisan. Gimana Ibu? Boleh, apa lagi? Apa lagi yang terekam atau ketika dengan coding itu kayaknya inilah realitanya. Prakteknya. Terus apa lagi? Ada lagi? Tadi sudah dapat kode. Kalau kita bilang kode, ya paling sederhananya kode ya. Kode itu sesuatu yang lumrah apa bukan sih Ibu? Hah? Ketika dibilang kode itu lumrah nggak? Atau gini aja nih, bahasa tubuh kita manusia ketika kita membuat ini ya, ini apa? Isyarat ya, atau kita mengkodekan. Ya, berarti apa Ibu? Diam. Apakah saya menggunakan bahasa verbal tadi? Diam? Enggak, tapi cuma mengkode. Berarti kode itu bahasa yang lumrah apa bukan? Gimana Ibu? Lumrah? Ada yang bilang iya. Gimana? Itu salah satu contoh sederhana saja. Apakah itu lumrah? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Tergantung konteksnya. Mungkin ketika kita lagi capek, nggak sanggup ngomong, lumrah aja gitu. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi secara verbal, maka kita sampaikannya pasti suruh diam. Diam nak, diam. Pasti kita menggunakan bahasa yang verbal. Tapi dalam coding, tadi kita mengisyaratkan atau mengkodekan. Dalam artian kita tidak menggunakan bahasa yang lumrah. Ada bahasa lain berarti. Tetapi kita harus bisa paham itu. Dan karena konteksnya ibu-ibu di sini guru SD, nanti yang akan diajarkan anak SD. Jadi kita sesuaikan konteks pembelajaran codingnya untuk anak SD, untuk tingkatan anak SD. Sekarang saya mau minta 2 orang guru. Ayo, siapa yang berani? 2 orang saja. Biasa guru SD semangat-semangat ini. 2 orang yang ke depan sebagai contoh saja. Ada yang maju? Ayo ibu-ibu, 2 orang saja. Ini saya belum main pakai komputer ya, masih adaptasi dengan lingkungan kita nih. Ayo, 2 orang guru maju. Ayo. Untuk apa nanti ke depan? Insya Allah nggak berat ibu. Sangat-sangat menyenangkan. Ibu maju boleh. Coba Bu ini satu, siapa lagi? Oke ya. Di sini ada 2 guru. Di sini kita mau bedakan dulu bahasa yang lumrah dan bahasa yang tidak lumrah atau kode tadi, ya biar nyambung. Oke, ibu siapa namanya? Ada Bu Siti dan Bu Rini. Sekarang saya mau Bu Siti menjadi pionnya dan Bu Rini memberikan instruksi kepada pionnya dengan bahasa manusia. Jadi saya mau coba di sini Bu Siti berdiri. Oke, boleh hadap ke sana. Boleh hadap sini. Oke, sekarang saya minta kepada Bu Rini untuk memberikan instruksi kepada Bu Siti menuju kipas angin ya. Balik kiri. Kiri. Maju 2 langkah ke depan.
Itu bahasa apa namanya Ibu? Bahasa verbal, bahasa yang manusia pahami kan? Oke, sekarang Bu Rini boleh duduk, Bu Siti boleh duduk. Terima kasih banyak atas bantuannya. Nah, sekarang kita pakai bahasa kode. Saya aja yang jadi pionnya. Tadi sudah dibagikan ini kan, apa? Notebooknya, kertas. Silahkan menurut gambaran Ibu saja nih. Saya yang hadap ke sini menuju ke lagi pasangin aja udah. Saya hadapnya ke sana. Terus mau ke kipas angin. Silakan ibu-ibu gambarkan kodenya di kertas masing-masing. Bagaimana instruksinya biar saya ke sana tanpa menggunakan bahasa manusia. Tanpa menggunakan pertama balik badannya ke kiri, maju 4 langkah tanpa kata-kata, simbol saja saya maunya. Jadi saya mau lihat ibu-ibu bisa nggak mengkodekan saya untuk ke sana. Silahkan masing-masing kerja sendiri. Silahkan, semuanya tadi dibagi notebooknya kan. Ini kita belum pakai komputer. Apa yang terlintas saja di kepala? Kayaknya ginilah buatnya seperti ini ya. Terserah. Ibu sudah selesai ya? Nama ibu siapa? Ibu Salma. Boleh punya ibu dibawa ke depan? Iya, dibawa aja. Biar saya ikuti instruksinya. Yang lain silakan dibawa masing-masing ya. Nanti saya pilih secara random. Perlihatkan ke teman-temannya. Jadi Bu Salma sudah membuat instruksinya seperti ini. Ini apa Bu? Anak panah. Ini anak panah. Oke. Anak panah berarti Bu ya? Oh iya, panah. Jadi Ibu Salma menggunakan panah sebagai codingnya. Baik, awalnya saya ke sana Bu ya. Instruksi selanjutnya enggak ada hadap kiri. Oh, saya ke sini dulu. Berarti hadap ke kiri dulu. Kemudian instruksi selanjutnya Bu, hadap ke kiri lagi. Oh iya, diikuti ya panahnya. Sudah. Sampai saya ke kipas angin? Belum. Menuju, berarti Ibu harus tambahkan lagi panahnya. Satu panah lagi, berarti saya maju 1 langkah ya. Saya menganggap satu panah itu 1 langkah. Sudah sampai saya ke sana? Belum, berarti harus berapa panah lagi Bu? 6 panah. Ibu buat saja di samping panah ini 6 kali. Ya, 6 kali. Enggak, pakai angka saja Bu. 6 kali. 6 kali. Oke ya. Jadi ada 6 langkah ya. Tadi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah sampai saya ke kipas angin? Sudah. Baik. Terima kasih kepada Bu Salma. Tolong beri tepuk tangan untuk Bu Salma ya. Ibu boleh duduk, tapi saya mau pinjam catatan Ibu. Baik, tadi Bu Salma baru saja mempraktikkan coding Ibu. Jadi nggak usah dipikir coding itu yang ribet-ribet ya. Ini juga coding namanya. Inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dia tidak menggunakan bahasa manusia. Ketika memberi instruksi, dia menggunakan lambang, simbol, kode. Nah, sini. Ada yang menggunakan bahasa? Tidak. Jadi dia menginterpretasikannya dengan sesuatu yang lain. Sehingga dipahami juga gerakannya. Oh, pertama hadap ke sana, kemudian panahnya berbelok, kemudian belok lagi panahnya sampai 6 kali disuruh. Berarti maju ke sana. Ya, seperti itu ibu-ibu. Inilah coding sederhana yang bisa ibu-ibu gunakan di ruang kelas. Apakah butuh komputer? Barusan butuh komputer? Butuh laptop? Butuh HP? Butuh internet? Tidak. Jadi jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita. Sebenarnya kita bisa saja memanfaatkan apa yang ada, apa yang bisa. Nanti bisa kita dalami lagi coding yang model seperti ini. Ini belum menggunakan. Ini saya baru pengantar aja ibu-ibu ya, biar bisa ibu-ibu pahami bahwa coding itu bahasa yang lain loh, bukan bahasa manusia, tapi bisa juga kita pahami kan. Nah, coding yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan apa ibu-ibu? Berkaitan dengan komputer. Jadi kita lihat dulu definisi coding itu apa sih. Tadi baru versi kita ya. Versi kita coding itu bahasa yang lain.
Oke, ini nggak perlu dicatat, nanti saya bagi materinya. Oke, boleh dibaca dulu sama-sama. Apa itu coding? Coding merupakan dalam menerjemahkan keinginan atau intention manusia ke dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman. Jadi, coding itu kita punya keinginan ya, tapi kita ingin nyuruh komputer. Komputer apa tahu bahasa kita manusia? Misalnya kita bilang ke komputer, tolong matilah, bisa mati dia? Enggak, kita harus tekan tombolnya ya. Nah, proses ketika tombol itu kita tekan dan komputer kita tiba-tiba mati, maka disitulah terjadi proses coding. Ya, ada bahasa yang kita tidak mengerti di sana, tapi komputer mengerti. Kalau kita nggak mengerti, tetapi kita harus mempelajarinya. Kenapa? Karena kita ingin mengajarkan coding tadi. Saya ingin tunjukkan sepintas. Coding ini bahasa dari siapa untuk siapa, ibu-ibu? Bahasa dari siapa untuk siapa coding ini? Dari manusia ke komputer. Ingat ya, coding bahasa dari manusia untuk komputer. Mungkin yang